warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Teguh Umar, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, saya sendiri Rika Agustina Misdah dan kedua rekan saya, Dian Anggraini dan Yuliani. Kami akan melakukan wawancara tentang peran analisa jabatan kepada pihak Suzuya Malmulabo dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah analisa jabatan dan pengembangan karir. Untuk wawancara kami serahkan kepada Dian Anggraini. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku HRD Suzuya Mal yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Langsung saja kita memulai wawancara. Pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan merekrut, menyeleksi, dan menempatkan tenaga kerja? Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada adik-adik yang sudah mau datang ke sini dan mau mempercayakan kami sebagai narasumber untuk menyelesaikan tugas kalian. Jadi langsung saja saya menjawab pertanyaannya untuk ini. Dalam proses rekrutmen, kami awalnya dari berkas lamaran dulu. Dan dari berkas lamaran kami lihat lagi apakah berkas-berkas sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, berkas sudah bisa kami terima. Selanjutnya untuk melakukan proses seleksi berkas, kami melihat dari segi pengalaman pekerja dulu dari si calon pekerja. Apabila pengalaman kerjanya memenuhi, biasanya kami panggil untuk interview. Tapi kalau memang dia memang belum ada pengalaman pekerjaan, biasanya itu kita ambil yang dari lulusan SMA, baru lulus SMA atau fresh graduate dari kuliahan. Oke, selanjutnya itu baru kami panggil untuk melakukan proses tahap interview. Dari tahap pertama itu dengan saya sendiri selaku HRD. Kalau memang menurut saya oke, kita lanjut ke interview tahap kedua ke asisten manajer. Setelah itu baru kita melakukan tindakan action tes jualan, di mana tes jualan itu yang menentukan dia untuk lulus atau tidaknya. Kurang seperti itu. Baik Pak. Lalu bagaimana perusahaan menentukan gaji karyawan? Oke, untuk gaji karyawan di sini kita insya Allah sudah ikuti standar provinsi UMP, jadi kita nggak ada ikut pengurangan atau penurunan sama sekali. Kita memang sudah UMP semuanya. Lalu Pak, bagaimana perusahaan merancang jalur karir karyawan? Oke, untuk karir ya, itu namanya jenjang karir biasa kita sebut. Untuk di sini kita jenjang karirnya berdasarkan kemampuan si pekerjaan atau kebutuhan perusahaan ya. Biasanya perusahaan itu merekrut kita untuk tidak sekedar menjadi seorang pekerja, tapi juga kita ingin yang kita rekrut itu bisa menjadi salah satu pendiri penguat di perusahaan ya. Biasanya kita untuk yang rekrut itu tergantung kebisaan dia. Kalau emang perusahaan butuh untuk ada yang jabatan-jabatan tertentu kosong, kalau emang si karyawan itu bisa memenuhi kriteria, biasa kita ambil. Dan untuk itu kita tidak berpatokan kepada pendidikan, tergantung kepada kemampuan dia, kerajinan dia, dan disiplin dia. Kalau emang dia lulusan SMA, kalau emang dia memungkinkan, kenapa tidak? Seperti itu, tidak harus S1, tidak harus S2. Siapa? Lalu bagaimana perusahaan menetapkan beban kerja pada karyawan, Pak? Oke, untuk beban kerja itu kita bisa tergantung jabatannya. Ada setingkat pramuniaga, setingkat staff, setingkat asisten manajer dan manajer. Di sini kalau misalnya untuk setingkat pramuniaga itu kita hanya sebatas dia untuk memajang barang, membersihkan rak, dan mengambil barang dari gudang untuk dipenuhkan ke area. Kalau misalnya setingkat supervisor itu atau staff, itu dia untuk pengecekan barang setelah dilakukan proses penerimaan dari pihak gudang. Dicek lagi jumlah barang di order sesuai atau tidak, dan setelah itu dia melakukan tugas-tugas yang lebih inti lagi, seperti mungkin mengecek barang yang memang harus dikirim, atau mungkin ada permintaan barang dari toko lain. Intinya dia melakukan pekerjaan yang lebih high lagi daripada yang pramuniaga. Setelah itu kalau misalnya untuk di asisten manajer itu melakukan pekerjaan fokus terhadap sales. Bagaimana cara biar sales itu terus ditunjang dan naik. Kalau manajer sudah pasti dan mencakup keseluruhannya. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana perusahaan merancang program pelatihan yang efektif pada karyawan? Oke, untuk program pelatihan kita biasanya tergantung dari divisinya ya, jabatan dia, apakah dia kasir, apakah dia pramuniaga. Kalau pramuniaga itu kita lagi fokuskan dia kepada bagaimana cara memajang yang baik dan benar, menyusun barang-barang di stok. Apabila barang di bawahnya sudah penuh, kalau memang di barang yang bawahnya terlalu banyak, kita ajarkan bagaimana cara dia taruh di stoknya lagi. Selain itu untuk mengetik expirednya kita ajarkan juga, sama bagaimana cara dia mencetak harga price ticketnya. Kalau misalnya di kasir, biasanya kita lebih mengajarkan bagaimana cara dia mengenal angka di nominal saat customer transaksi. Jangan sampai si kasirnya itu salah menjemputkan nominal. Ya, terus bagaimana cara dia bisa membedakan barang.
Biasanya itu barang-barang yang mirip dan kembar itu seperti agar-agar, aquas dengan swallow, ya itu mutlak hampir sama. Kalau memang dia nggak bisa cek lagi berapa banyak, bisa-bisa nanti terjadi kekeliruan saat melakukan transaksi seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah bersedia membantu kami untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah analisa jabatan dan pengembangan karir. Kami pamit undur diri Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sekian dari video kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.